Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah semester 5, kelas H. Di sini kami dari kelompok 12 mata kuliah kelayakan bisnis. Di sini kami ingin menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul tentang aspek AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, di sini saya tidak sendirian. Kelompok saya memiliki 3 rekan-rekan. Yang pertama saya sendiri, saya bernama Safri Al-Amin Siregar, dan yang kedua bernama Rahmat Rezeki Harahap, dan yang ketiga bernama Safali Jarisvani. Nah, lanjut saja. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang ingin menjelaskan tentang pengertian AMDAL dan sejarah AMDAL. AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL diperkenalkan pertama kali pada tahun 1969 oleh National Environmental di Amerika Serikat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Atau lebih sering disebut dengan AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan suatu kegiatan perusahaan. Tujuan dan kegunaan AMDAL. Secara umum, tujuan AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekankan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Dengan demikian, AMDAL diperlukan proses pengambilan keputusan penting tentang pelaksanaan kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup. Nah, di sini dampak dari AMDAL adalah berbagai hambatan yang sering muncul dari masalah-masalah untuk penerapan AMDAL yang terjadi di negara-negara berkembang. Hambatan tersebut cenderung terfokus pada faktor-faktor teknis, yaitu seperti yang pertama, tidak memadainya aturan dan hukum lingkungan. Yang kedua, kekuatan institusi. Yang ketiga, pelatihan ilmiah dan profesional. Yang keempat, tentang ketersediaan data. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan pada rekan saya, pemateri kedua, yaitu kepada Rahmat Rezeki Harahap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Rezeki Harahap. Saya di sini akan melanjutkan dari materi pertama, itu langsung saja saya akan menjelaskan tentang peraturan dan atau perundangan hukum AMDAL. Jadi terdapat beberapa dasar hukum dan peraturan tentang AMDAL yang saat ini sudah tidak berlaku lagi. Beberapa peraturan dan dasar hukum AMDAL dimaksud antara lain yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Yang kedua, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan AMDAL. Yang ketiga, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan
kegiatan wajib dilengkapi dengan AMDAL. Jadi kemudian sebagai upaya pelaksanaan ketentuan dari peraturan tersebut, kemudian ditetapkan beberapa peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, antara lain yang pertama itu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012. Yang kedua itu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Yang ketiga itu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Jadi selanjutnya cara penyusunan dokumen AMDAL. Jadi secara umum penyusunan dokumen AMDAL dilakukan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. 1. Proses penapisan atau scaring wajib AMDAL. Proses penapisan scaring wajib AMDAL. Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusul AMDAL atau tidak. Yang kedua itu proses pengumuman. Proses pengumuman ini setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Yang ketiga itu proses perlingkupan. Proses perlingkupan itu merupakan suatu proses awal untuk menentukan lingkungan permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting. Yang selanjutnya penyusunan dan penilaian keAMDAL. Penyusunan dan penilaian keAMDAL ini selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilaian AMDAL untuk dinilai. Cukup sampai di sini. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Safalizar Spani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Di sini saya akan membahas mengenai komponen AMDAL. Jadi ada 5 komponen AMDAL. Yang pertama itu adalah studi praproyek. Studi praproyek ini merupakan studi yang dilakukan untuk mengukur dan memperkirakan perubahan terhadap keadaan lingkungan. Pengukuran ini dilakukan berdasarkan dari data fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Komponen yang kedua itu adalah laporan penilaian. Laporan penilaian ini merupakan laporan yang disusun dari hasil studi praproyek tadi yang memastikan kemungkinan apa saja yang akan terjadi jika proyek ini berjalan nantinya. Lalu yang ketiga adalah pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan ini didasarkan pada hasil dari laporan penilaian tadi dan juga hasil prediksi pengaruh proyek terhadap lingkungan nantinya. Lalu yang keempat adalah persetujuan proyek. Ini merupakan proses di mana disetujuinya proyek tersebut dengan rekomendasi akan dilakukannya usaha yang nantinya
dapat memperkecil pengaruh negatif terhadap lingkungan. Lalu yang kelima itu adalah pemantauan proyek. Jadi pemantauan proyek ini biasanya dilakukan dalam kurun waktu 2-3 tahun. Di sini akan dilakukan, di sini kita akan memantau dan melihat sudahkah proyek dijalankan sesuai dengan yang direkomendasikan dan sesuai dengan yang sudah disetujui oleh proyek. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.